Nah, dia itu memperkenalkan satu pola pendidikan yang dia adapt dari Amerika, yaitu homeschooling. Nah, kurikulumnya kebetulan tuh dapat jadi kurikulum Kristen. Itu membuat saya jadi tertarik ya, dan akhirnya mengambil keputusan dengan iman tarik anak-anak dari sekolah. Wah, itu geger lah. Yang Tuhan pernah kasih lihat dulu pas sebelum kawin itu digenapi gitu. Dia berbicara, dia ternyata gambaran berbicara di depan orang tuh kan dia sedang berkhotbah. Jadi saya tuh takut, itu saya mikir apakah saya cuma nemenin dia sampai titik ini gitu. Saya masih mau apa yang Tuhan suruh saya lakukan, mendampingi dia gitu selama proses dia. Saya pengen terus itu menjalaninya tuh sama-sama terus gitu sampai akhir. Shalom para pemirsa Into the Deep dimanapun Anda berada. Saya hari ini membawakan acara yang spesial karena yang hadir di sini juga spesial Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar ya. Ed Silvoso pernah mengatakan bahwa akhir zaman ini tentara yang besar itu merupakan para wanita. Karena itu tadi saya bilang kan bahwa ini acara yang spesial karena di sini saya bukan wanita sendiri. Saya ditemani oleh pastor's wife ya. Oh, boleh tepuk tangan. Ya, saya bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama ya. Mungkin ada yang belum kenal nih. Saya minta perkenalkan masing-masing ya. Mulai dari Kak Esther deh. Oke, Shalom, saya Esther Montezuma, istri dari Panglima Pantun. Oke, thank you. Oke, lanjut. Saya Grenata Oro, istri dari Pastor Timothy Oro. Ya. Saya Sasa, istri dari Pastor Doni. Saya Agista, istri dari Pastor Billy yang paling bucin. Oh, luar biasa bucinnya. Karena acara spesial ya, kita kan jarang nih pastor's wife bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa membagikan sharing lah kehidupan kita masing-masing ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, terutama yang baru bergabung nih sebagai pastor's wife ya. Bagaimana perasaanmu waktu dikatakan kamu adalah istri pendeta, istri pastor? Jujur Li, agak nggak biasa sih dan lumayan beban berat juga karena di dalam tanda kutip pastor itu kan orang menganggapnya tuh kayak kita itu nggak berdiri di atas tanah kadang-kadang gitu. Tapi dari sini sih belajar untuk jadi lebih tahu ya Tuhan tuh bawa sampai ke level ini itu ternyata tuh untuk lebih kenal satu sama lain lagi sama jemaat, sama orang-orang sekitar kita. Ya mungkin tadinya cuma lingkupnya di tempat-tempat pelayanan sendiri aja gitu. Tapi itu aja sih. Tapi nggak jadi beban dong sekarang. Enggak sih. Udah mulai enjoy kayaknya. Gak salah lagi ya. Nah, kalau misalnya sekarang Pastor Sasa ya, Pastor Sasa waktu jadi pastor's wife itu umur berapa itu? Nah, itu saya masih sangat muda. Waktu itu baru kawin. Karena pas sebelum kawin Doni sudah mengembalakan di kota metro Lampung. Jadi saya kawin umur 23, itu saya langsung menjadi pastor's wife saat itu. Wow, umur 23 tahun. Wah, luar biasa ya. Bisa mungkin ceritakan tadi apa benar-benar siap apa enggak waktu itu? Ya siap nggak siap ya. Tapi mungkin masih karena waktu itu kita berdua tuh sekolah Alkitab. Jadi pasti kan setiap anak murid tuh yang baru selesai sekolah Alkitab tuh pasti tuh untuk melayani menggebu-gebu kan. Karena ingin mempraktekkan setiap teori yang kita terima gitu kan. Tapi kalau dibilang nggak siap tuh ada. Karena saya pikir saya masih muda banget nih, masih hijau banget. Tiba-tiba gembalain di satu gereja di metro yang isinya kan bukan anak muda, isinya dari anak kecil sampai orang tua gitu.
Jadi menghadapi orang-orang yang sudah tua, bagaimana kita menggembalai mereka gitu, itu saya mungkin waktu itu yang saya pikir cuman, Tuhan yang penting saya taat, saya rendah hati, saya mau belajar, udah sesimpel itu aja sih waktu itu ya pikirnya tuh. Tapi kenyataannya nggak seperti itu Nggak ya? seperti itu. Pasti banyak gitu, kayak karena saya kan umur 23 nih, siapa anak kecil gembalain gitu, suami istri, karena kita cuman selang 1 tahun umurnya kan sama Doni. Jadi ini anak ingusan mana nih masih kecil udah gembalain gitu. Tapi lucunya tuh waktu itu ada satu cerita yang saya ingat gitu sama Doni. Jadi setelah beberapa tahun kita gembalain di tempat itu, mertua saya datang berkunjung. Nah, terus pas datang berkunjung, mertua saya itu bicara sama jemaat. Jadi tanya kan, wawancara, gimana anak saya gembalain gitu kan. Terus itu jemaat itu bilang, ya khotbah mah bisalah khotbah walaupun belepotan, yang penting ada urapan. Betul. Yang penting ada urapan, dan di situ emang ya walaupun kita belum belum gape lah, kayak maksudnya kalau sekarang sudah lebih bisa berbicara depan umum dengan sangat baik mungkin ya untuk Doni, untuk saya waktu itu tuh masih bener belepotan banget sih Cili ya. Nanti tuh tapi kita dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus melayani mereka, dan satu demi satu Tuhan pakai lewat pelayanan kita, ada orang dijamah Tuhan, orang disembuhkan. Nah itu yang akhirnya membuat orang yang tadinya mungkin menganggap kita masih sangat muda, masih hijau banget, di situ mereka ngelihat ada tangan Tuhan bekerja melalui pelayanan kita walaupun kita masih sangat muda. Puji Tuhan ya, berarti dampaknya, efeknya itu dirasakan ya untuk jemaat di sana. Ya seperti kita ketahui ya bahwa banyak di luar sana orang-orang yang menjadi istri pastors, mereka juga banyak yang merasa terbebani karena dibilang waktunya mereka jadi terbatas. Terus mereka seolah-olah disorot oleh orang-orang, ya kan? Jadi hidupnya tuh udah nggak bebas lagi. Bahkan ada juga yang akhirnya memilih bercerai karena nggak kuat status menyandang status sebagai istri pastor. Ada yang minta cerai akhirnya. Ya jadi makanya kita di sini kita bisa berbagi, saling menguatkan gitu kan, untuk kita tahu bahwa pastor's wife itu walaupun ada menyandang istilah itu, tapi kita masih bisa berbagi satu dengan yang lain ya. Nah, sekarang ini kita bisa istilahnya kita mau lebih dalam lagi nih, mau tahu nih. Kalau ngomong soal waktu, di antara kita nih pasti yang paling sibuk ya ibu satu ini nih. Ibu Grenata nih. Ya, Ibu Grenata udah seorang istri pastor, juga seorang mama Elior, tapi juga seorang profesional di dunia marketplace. Nah itu mungkin bisa ceritakan gimana bisa bagi waktunya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau kayak sibuk sih, kayaknya saya rasa yang lain juga sama ya Ci ya. Cuman bedanya gimana ya cara bagi waktunya, kayak kalau saya sih kayak karena mungkin ini Tuhan yang izinkan, Tuhan yang panggil, jadi possible semuanya ya. Dengan yang lain kalau saya sih ngerasa karena sangat pengertian sekali pastor-pastor yang lain juga, jadi bisa survive sebenarnya. Tapi kalau saya lihat bagi waktunya sih saya kayaknya sama-sama aja, cuman yang kalau saya lihat justru karena di profesional juga gitu ya, kita tuh jadi nggak ada selubung antara orang lihat kita di gereja sama orang lihat kita di profesional gitu. Jadi justru panggilannya tuh gimana orang bisa lihat kita saat di pelayanan, melayani, ngomong, bahkan khotbah di gereja, orang yang sama tuh bisa lihat oh ini emang beda nih, di profesional pun tetap profesional tapi beda gitu, dengan bobot yang berbeda gitu. Jadi banyak sih cerita yang lucu gitu ya, Pastor Lia. Saya pernah ikut meeting, ketemu
jemaat justru. Saya pernah ikut training di depan semua orang, bahkan ada yang disapa, oh ya halo semuanya, tapi di sini saya mau sapa dulu salah satu orang ini peserta training juga, tapi di gereja pastor saya, jadi saya kayak waduh gitu. Jadi itu sih sebenarnya justru challenge-nya tuh kalau saya lihat bukan waktunya aja, tapi gimana saya tuh benar-benar jadi imamat yang rajani. Di satu sisi imam gitu ya, mendampingi dengan pastoral yang lain gitu, tapi di sisi yang lain jadi raja juga gitu di marketplace. Jadi itu sih lebih challenging sebenarnya daripada bagi waktunya gitu, Pastor. Ya, jadi itu bagus sekali ya, istilahnya mau di luar mau di dalam gereja sama. Karena value itu yang perlu dibangun ya, untuk kita menerapkan bukan hanya istilah jadi orang munafik di gereja baik, di luar ternyata galak, di luar ternyata masih hal-hal yang tidak benar gitu. Ya suatu hal yang baik ya, dan saya percaya memang ya tadi seperti tadi Green bilang bahwa karena juga bisa bagi waktunya, semuanya akhirnya berjalan dengan baik ya. Nah sekarang juga saya beralih nih ke Esther, Ibu Esther. Kalau saya tahu kan dulu sebagai homeschooling mom ya, homeschooling mom itu mungkin bisa ceritain kok bisa memilih sebagai homeschooling mom gitu, dan apakah karena dulunya pernah di Jepang jadi mengikuti budaya Jepang tuh kan ada istilahnya apa tuh Kyoikumama. Ya, mengajar terus ya, mengajarkan ya, mengajarkan. Nah itu mungkin bisa cerita ya. Iya, sebenarnya itu tuntunan Tuhan juga ya, karena lucunya itu waktu kita pindah jadi beralih, keluarga kan banyak gak Kristen ya, jadi budaya yang kita jalani sebelum kita kenal Tuhan juga kan berbeda banget. Nah, saya tuh dalam satu fase pergumulan ketika Monty mengambil keputusan menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi full timer tuh, ya terus terang kan berbeda, kondisinya berbeda gitu, pendapatannya berbeda, bisa 1/50 kali ya, 1/50 dari biasa bulanan. Nah saya tuh mulai masuk fase ketika anak-anak masuk sekolah tuh saya tuh mulai berpikir gitu, ketika saya datang ke sekolah membawa surat minta keringanan biaya itu kok, karena mungkin saya dulu dari dunia profesional rasanya kok nggak etis ya, rasanya kayak nggak etis sama gereja gitu. Saya kan membawa nama gereja juga gitu. Terus sampai tahu-tahu saya tuh ketemu sama seseorang yang bekas atasan saya di kantor. Nah dia tuh memperkenalkan satu pola pendidikan yang dia adapt dari Amerika, yaitu homeschooling. Nah waktu itu masih aneh memang di sini. Nah, tapi karena ini menjadi kesempatan dari segi biaya, dari segi pelajarannya buat saya tuh, dan bisa kurikulum Kristen karena saya juga baru jadi Kristen, jadi saya juga belajar kan gitu loh, menjadi Kristen tuh seperti apa. Jadi kurikulumnya kebetulan tuh dapat jadi kurikulum Kristen, jadi pembacaan ayat, semua pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sebagai orang Kristen. Nah itu membuat saya jadi tertarik ya, dan akhirnya mengambil keputusan dengan iman tarik anak-anak dari sekolah. Wah itu geger lah, karena kan kalau bawa anak-anak keluar otomatis nicknya hilang kan. Oh iya. Nomor induk siswanya itu hilang, dan itu resiko sempet gitu loh, menjadi resiko. Tapi karena tahu-tahu Tuhan tuh pertemukan saya dengan 6 keluarga yang sepakat mau jalanin homeschooling ini gitu, dan saya akhirnya jalanin dengan kurikulum. Waktu itu kurikulumnya masih import dari Amerika. Sampai satu hari anak saya tuh lagi di jalan terus dia ngomong, "Mom, what is tegak?" Katanya, "Tegak," gitu. Ternyata di pinggir jalan tuh ada tulisan, "Tegakah engkau menginjak saya?" gitu. Terus dia tanya gimana bedain antara tegas sama tega gitu. Nah, terus saya tuh tiba-tiba langsung ada di hati tuh, kamu tuh membesarkan orang asing di negeri sendiri gitu ya. Akhirnya tuh saya duduk ke Gramedia, saya susun sendiri gitu kurikulumnya, akhirnya ngajarin mereka dengan bahasa Indonesia itu pas masuk SMP ke SMA. Jadi mereka diperkenalkan dengan
kewiraan ya, terus PPKN. Jadi mereka tahu semua pelajaran Indonesia, sehingga akhirnya karena saya juga berpikir sih, mereka kan nggak bakal kuliah di luar negeri, jadi gimana mereka harus survive dengan kurikulum Indonesia juga, gitu ya. Akhirnya mereka bisa masuk ke universitas di Indonesia dan mereka menyelesaikannya. Jadi total saya tuh 15 tahun Cilia ngajar anak-anak di rumah. Kalau yang paling besar itu dari kelas SMP, masuk SMP, SD terakhir, EMA yang kedua itu kelas naik ke kelas 2, jadi kelas 1 SD-nya sempat sekolah biasa, TK kelas 1. Tapi kalau yang paling kecil itu dari nol. Dari nol homeschooling dia terus nggak ya. sekolah, dia nggak sekolah sama sekali. Cuman waktu itu mereka sempet pengen banget gitu sekolah. Puji Tuhan saya tuh nemuin, tahu ya, ada satu kursus bahasa Inggris. Kirain gitu. saya. Ada kursus bahasa Inggris pakai bel. Jadi saya pas lihat tuh pakai bel, jadi kalau masuk pakai bel. Jadi anak-anak saya pakaiin seragam, karena anak-anak yang les ke situ kan biasanya pakai seragam pulang sekolah. Jadi mereka ngerasain namanya kayak sekolah itu sempat 6 bulan di situ. Ngerasain pakai seragam, ada bel. Jadi waktu pas mereka mau masuk SMA, saya tanya, karena mereka udah cukup besar, oke, kamu punya pilihan, mau tetap lanjutkan homeschool atau mau masuk sekolah biasa gitu. Karena waktu pas mereka masuk SMA udah banyak sekolah international school. Jadi mereka nggak perlu nomor induk siswa lagi kan. Jadi bisa masuk. Tapi mereka ambil keputusan, nggak deh Mam, aku ambil homeschool aja gitu. Dan mereka selesai totally homeschool. Ya kalau kita lihat sekarang ya, dampaknya pun mereka berhasil semua kan, anak-anaknya walaupun produk homeschool, tapi saya percaya karena mamanya hebat. Ya, itu benar-benar karena kurikulum Alkitab. Itu membuat saya jadi belajar bahwa ternyata Alkitab tuh isinya ilmu pengetahuan semua. Cilia, kayak misalnya gini, anak-anak tuh belajar matematika, itu waktu kita masuk ke fase orang Israel itu dibuang ke Mesir. Nah di Mesir itu mereka ketemu dengan huruf, dengan hitungan gitu. Betul. Dan kita masuk ke fase matematika gitu. Jadi benar-benar sebenarnya itu firman. Bible, ya. Firman wow, itu. Dahsyat. Ya itulah kita bisa lihat seorang homeschooling mom bisa menghasilkan anak yang juga luar biasa. Ya mereka sekarang kerjanya bagus semuanya, bahkan masuk uni juga yang bagus ya kan. Nah sekarang kalau begitu, sekarang saya beralih lagi nih. Tadi kan udah satu-satu ini ya. Saya senang banget loh dengar kisah-kisah kalian. Pastor Sasa nih. Ya kalau yang lalu kan kita udah dengar bagaimana pernah sakit selama berapa tahun gitu. Tapi saya di sini yang saya mau tanyakan, ada nggak perasaan takut ya saat-saat itu, terutama menyangkut soal hubungan dengan suami juga dengan pelayanan. Itu misalnya nih merasa nggak berguna nih, aku hopeless nih, aku gimana gitu perasaan saat itu, takut nggak? Takut ada sih, karena saya berkali-kali waktu itu kan di titik kritis ya, yang waktu itu pernah Doni cerita juga di episode yang lalu, sampai ada beberapa dokter sampai dokter spesialis jantung tuh masuk ke kamar waktu saya lagi di opname, itu memang drop banget gitu, kayak heart attack kan, jadi kondisinya itu lemah. Setelah itu ya itu masih naik turun tuh 2 tahun pertama itu sangat lemah. Saya mau ke kamar mandi aja tuh harus dipegangin. Ya puji Tuhan waktu itu lagi COVID. Jadi suami ada di rumah untuk banyak nolong saya gitu. Itu sangat lemah. Nah saya takut itu, sempat saya berpikir tuh, Tuhan cuma segini aja nih. Ini umur cuma segini aja apa ya? Gitu, saya sempat mikir gitu tuh. Aduh, saya masih umur segini nih Tuhan, kayaknya masih belum banyak menyelesaikan assignment yang Tuhan kasih gitu kan. Dan ini saya belum pernah cerita sama orang.
Bagus deh cerita kita aja. Belum jodoh cerita. Ada orang lain. Nggak ada orang. Ya waktu itu waktu sebelum saya kawin sama Doni, saya kan emang sudah melayani sebagai pendoa. Waktu itu saya sempat diutus sebagai house of prayer di itulah ada tempat house of prayer di luar negeri. Nah di sana itu waktu itu sekitar setahun, jadi saat itu tuh setahun sebelum saya married. Nah waktu saya di situ di tempat house of prayer itu tuh ada cupah. Jadi kalau tahu cupah itu jadi mereka punya pegawai atau anggota dari House of Prayer itu ada yang mau kawin. Nah budaya mereka itu, budaya orang Ibrani itu tuh mereka tuh pakai cupah. Cupah itu kayak tiang yang 4 kaki, atasnya itu dikasih kain. Oh iya. Nah biasanya kain atasnya itu tuh ditulis ayat firman Tuhan untuk nutupin, jadi seperti tudung, nanti mempelai itu diberkati di bawah itu. Nah waktu saya ngelihat itu kan kita lagi bertugas itu lagi berdoa itu saya pikir saya cuma ngelihat wah bagus ya kayak gitu. Terus Tuhan tuh dalam hati saya bilang, nanti kamu tahun depan kamu menikah gitu. Terus saya bilang wah apa iya Tuhan gitu kan. Emang waktu itu Doni sudah melamar sih waktu itu, tapi belum menetapkan tanggal gitu. Dan waktu itu saya dapat mimpi, waktu saat-saat di sana itu saya dapat mimpi, saya melihat dia itu kayak sedang berbicara di depan orang banyak. Nah di titik itu tuh istilahnya Doni belum pelayanan yang kemana-mana atau orang boleh bilang belum jadi lah ya gitu. Jadi saya ngelihat penglihatan itu saya agak kaget gitu. Masa sih dia bisa kayak gitu gitu kan. Nah saya mengingat itu waktu detik-detik saya sakit lama. Karena saya melihat Tuhan sudah berpuluh tahun nih, 10 tahun, 20 tahun saya udah lihat yang Tuhan pernah kasih lihat dulu pas sebelum kawin itu digenapi gitu. Dia berbicara, dia ternyata gambaran berbicara di depan orang tuh kan dia sedang berkhotbah. Jadi saya tuh takut itu, saya mikir apakah saya cuma nemenin dia sampai titik ini gitu. Saya masih mau apa yang Tuhan suruh saya lakukan, mendampingi dia gitu selama proses dia. Saya pengen terus itu menjalaninya tuh sama-sama terus gitu sampai akhir. Jadi tuh sempet takutnya dari situ. Ini saya tugasnya udah selesai apa belum gitu. Karena saya takutnya ini tugasnya belum kelar gitu. Tapi keburu dijemput Tuhan. Jadi ada rasa takut meninggal gitu ya? Iya, itu ada ya, rasa takut meninggal. Tapi kita tahu pertolongan Tuhan tuh dahsyat banget ya buat Sasa waktu itu. Aduh, jadi saya teringat satu lagu nih, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mungkin kita nyanyi sama-sama ya? Ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tadinya kan kalau konflik itu orang kan banyak mau hindarin. Tadinya saya orang yang begitu sih. Kalau ada konflik lebih baik tuh dihindarin. Tapi lama-lama kayak Tuhan ajarin konflik itu itu sebenarnya proses sih, proses hidup yang harus kita jalanin. Gimana proses itu bisa membuat kita itu naik level lagi. Kayak akhirnya saya belajar untuk menghadapi konflik yang ada. Kita tahu lebih dari apapun role itu, kita di luar waktu kita sama kayak kita tuh ada di gereja gitu. Mimbarnya tuh mungkin di meja kantor waktu mau teken kontrak, di pemerintahan waktu mau bikin regulasi,
waktu mau ambil decisions, di guru waktu ngajar anak-anak, kita tuh tahu kita tuh semua punya role sebagai imamat yang rajani gitu.